sama aku dulu. 5. Badak, tim kura-kura ninja lengkap. Dek. Ono akar kundus-kundusan ya, Dek? Iya, ada. Iku. Metu kundus-kundusan iku. Ada kamu. Aurel, ini Aurel. Turun kanan Aurel. Tadi latihan pakai karetnya Aurel. Enggak, dia tuh enggak pas tuh dia mati. Gimana penampakan kota itu? Break guys. Lumayan. Pokoknya nguk nanjak itu wit gedang. Dikit lagi guys. Baru wit gedang wis babati yo. Bapak gedangnya panen. Beleduk guys, pakai masker dulu. Iya mari ngene, pokoknya nanjak wit gedang wis teko. Oh, wit gedang. Titenane wit gedang. Mungkin aku wit gedang. Iso moco ketinggian ya. Sudah Anu burung ketemu. vegetasi mulai sudah buka. Sudah buka cukup. Monggo. Buka tupat. Memotong Anu, ciduan pertama. Ciduan pertama buka tupat. Iya. Potong. baju kapas suruh deh. Selamat pagi, sarapan dulu ya. Teh kopi buah. Panas guys. Kalau udah kita pakai penutupan luka dulu pakai steril tadi ya biar lebih efektif, nggak terlalu banyak sampah. Ini yang belum terpakai, ininya ibaratnya yang belum terpakai, kita tinggal tempel dulu, langsung dibungkus, nggak masalah. Pakai ini betadin juga nggak masalah ya. Kalau di alam kita tidak menemukan ada daun palendra, ini septik, antiseptiknya tinggi, cepat menutup luka untuk menghentikan pendarahan. Nomor 2, di sini yang ada Daun rawi. pisang itu ambil pelepah yang dalam, dari pelepahnya yang dalam, yang busuk, yang busuk, bukan yang masih yang hidup, bukan. Dan yang coklat, nah itu antiseptiknya, itu ditempel sebentar aja udah menutup. Nggak ada lagi, kita cari perawatan di dapur, ada gula. Air gula sangat efektif untuk menutup pendarahan. Air gula, nggak ada gula, cari sarang laba-laba, ada di sekitarnya, itu steril semua. Tempelkan sebentar aja, 1 menit udah tertutup, sel darah merahnya udah membeku nanti. Makanya itu sangat-sangat vital kalau memang tidak kita tutup luka dulu. Jangan pakai baju, pakai kaos yang belum tentu kesterilannya. Kita khawatirkan nanti ada bakteri yang lebih masuk di situ. Itu yang kita khawatirkan nanti dalam misi. Tujuannya hanya sekecil itu pertolongannya, akhirnya terjadi kerusakan sel di dalam karena dari aliran darah tadi terkontaminasi. Terjadi KP3 tadi Mas ya. Teman-teman banyak yang belum paham soal KP3. Ya, KP3 itu kecelakaan pada pertolongan pertama kan. Nah, itu, soal yang pendarahan, yang luka besar. Kalau memang tidak mampu lagi, maaf, ini namanya apa nih? Pembalut. Ini pembalut. Tujuannya pembalut, jangan pikiran kosongnya dulu, pikiran jeleknya dulu. Kita butuhkan jelinya. Jelinya sangat efektif untuk menutup pori-pori. Kalau kain pori-porinya besar, rembesan masih ada. Kita pakai kasa steril dulu, ditempel, baru pakai pembalut ditutup.
meskipun dengan kasa, meskipun dengan kain atau apa untuk menutup, untuk mengikat, itu juga sangat efektif ya. Tidak akan terjadi pendarahan lagi karena dari jelinya ini nanti yang menutup lukanya. Tuh, fungsinya ini banyak fungsi lainnya. Ini benar antiseptik, tapi kan untuk bukan yang untuk luka, makanya kita tempelin yang ini yang paling efektif. Nah, dalam teman-teman dalam pendakian bisa pakai ini, bisa pakai lebih efektif ini Ultrafit atau Hipafik. Ini kena air nggak masalah, ini tetap melekat, lebih efektif. Tuh. Bukan plester. Plester kena air nggak akan nempel. Apa itu namanya? Ultrafit, plester Ultrafit. Ya, Ultrafit. Tinggal sesuaikan luka. Ada yang kecil kok, ada yang 5 cm. Seberapa besar lukanya, tinggal dipotong aja. Kalau lukanya 1 cm atau 2 cm, kita potong di sini. Ini untuk 3 cm biasanya. Manekinnya kemana ini manekinnya? Di sebelahnya. Plester ini paling efektif untuk luka. Karena apa? Ini ada ruang rongganya. Butuh udara. Cara membekukan sel darah merah itu adalah dengan udara. Kalau tidak ada udara, 5 jam pun masih ada rembesan. Kalau diangin-anginkan kena udara, sel darah merah ini akan beku dalam waktu 60 detik. Makanya lebih efektif. Ini Nekinnya udah tahu. kita tempelnya. Ini luka, udah. Ini paling efektif. Karena apa? Meskipun kena air, ini tidak apa-apa, ini masih berpori. Fungsinya plester ini lebih kuat ini. Masih kena udara tujuannya. Kalau pakai sebut merek kayak Hansaplast ya, itu kan tertutup, nggak berpori. Kena air, ada kembungan di dalam. Akhirnya apa? Ya masalah ada bakteri masuk, malah nggak tambah sembuh, nggak kering-kering, malah lebih parah lagi, lebih dalam. Nah, ini paling efektif. Itu barangkali itu apa-apa, ini sangat efektif. Kalau luka yang dalam, luka dalam juga sama, luka iris, pendarahan besar. Luka iris beda lagi cara pembedaannya, cara pembalutannya, menutup luka. Sama sebenarnya tadi penerapan sama yang luka lecet, cuman ada bedanya. Harus diangin-anginkan dulu. Cara menutup tolongan antara kaum Hawa dan kaum Adam sama aja. Kadang yang dikhawatirkan tadi, yang dikhawatirkan jadi tindakan-tindakan tadi nanti soal asusila yang kita khawatirkan. Tapi sebelumnya melakukan CPR, pompa jantung, izin dulu. Ini korban punya tim atau enggak? Kalau punya tim, izin. Mohon maaf, kami mau melakukan pertolongan CPR, bantuan. Izin dulu, sama izinnya. Harus melakukan itu. Jangan sok aksi. Kalau ada apa-apa terjadi insiden atau apa sampai nanti yang dipersalahkan. Sekarang ada urusan hukum soal tindakan, sampai ini di depan pertama kali urusan medis sebelum nanti ke yang lebih resisten lagi. Cara melihat korban yang tidak sadar, ya, tidak bernapas, dicek dulu keadaannya apa, pingsannya, kelelahan, habis makan atau terjatuh. Kalau kelelahan dicek, dilihat warna, ini warna kusamnya dilihat, dikembalikan cepat kembali. Ini berarti masih hidup meskipun tidak ada nafas, tidak ada getaran.
Meskipun dia tidak bernafas, tenggelam 30 menit, tapi ini warna pucatnya bisa berubah cepat, berarti tanda-tanda kehidupan masih ada. Nomor 2-nya dibangunin tepuk. Mas, mbak, kedengeran nggak? Kalau dia nggak merespon, udah kita lihat. Cara melihatnya bagaimana? Dekatkan di telinga, kupingnya, lihat dadanya, bergerak atau enggak. Sekecil nafas pun sampai akan mendengar di telinga. Ini paling efektif. Ya, dekatkan di telinga, lihat dadanya, bergerak atau enggak. Kalau tidak bergerak, di sini metabolis tubuhnya masih berjalan, tapi tidak bernafas. Itu ada 2. Dia normal aja atau dia tersendak karena makanan. Caranya dilihat, diangkat dulu, lehernya dibuka, dilihat. Kalau dia tersendak masalah makanan, kalau ada keluarkan dulu. Kalau memang dia soal terjatuh atau apa kedinginan di atas, ya ini tanda-tanda kehidupan masih ada, lakukan CPR. Jangan keburu nafas buatan. Nah itu Lawan jenis ya semangat aja. Jangan dulu, lebih efektifnya. Sekarang ada jaring laba-laba karena apa? Karena corona. Jangan terlalu berdekatan gitu. Ya. Jadi cara memberikan CPR atau pompa jantung antara tulang rusuk dan dada, ini tengah-tengahnya. Untuk kaum Hawa, untuk kaum Adam yang melakukan pertolongan kaum Hawa sama aja. Maaf karena di sini kan ada. Tapi untuk pertolongan sama aja, nggak masalah. Yang penting pikiran penolongannya nggak ngeres, itu aja, banyak pasirnya. Ya. Tangan kanan taruh di sini, tangan kirinya di atasnya. Posisi tegak lurus. Ini tegak lurus, ini lurus. Tekanannya supaya kuat. Karena apa? Kedalamannya ini harus lebih dari 5 cm. Jangan takut, nggak akan patah ini. Nggak akan patah, ini elastis. Jadi tekanannya 1, 2, 3. Saya nggak berani saya praktekkan, kasihan. Kalau ada manekin tidak masalah. Ini kan tekanannya 5 cm. Hitungannya 30, 30. Sesuai dengan nadinya. Sesuaikan. Kalau memang kita sudah mengisi sampai 90, ya, sampai kelelahan, Mas minta tolong dibantu. Sama aja temannya nanti menghitung. 30. Jadi sekitar 140 pompa jantung, ya. Baru dicek nafasnya, dicek lagi. Kalau belum ada, itu lebih efektif, termasuk tuh jantung, ya, serangan jantung. Tapi bedanya serangan jantung harus sampai bantu dengan ini. Jarum apa aja enggak masalah, saya beri contoh yang steril aja. Ini jarum steril. aku takut. Ini kecil pendek. Nah, Enggak. iya, ini nyanyi itu Iya. aja, bukan manekin sampai kok. Kalau jarum ini menyentuh sininya, dagingnya, itu tidak masalah, itu tulang. Maksudnya, iya belum, kita terangkan perlahan ya. Karena apa? Jantung ini tekanan darah terlalu tinggi, jangan sampai terjadi, termasuk stroke, ya. Tekanan darah terlalu tinggi, otomatis sirkulasi darah yang sini kita kurangi, biar nggak nekan teng jantung. Ya ini, enggak, saya balik. Ini. Nah, tusuk satu-satu nih, keluarin. Meskipun satu tetes, enggak masalah. Stroke nggak akan jadi permanen. Kalau nggak dilukai, stroke nggak jadi permanen. Permanennya apa? Nggak bisa sembuh. Jantung, nah, mendekati kematian nantinya. Karena apa? Pengoperasian jantungnya udah terhambat. Karena tekanan terlalu besar, di otak nggak mampu menyuplainya, akhirnya ngembung, mental kembali. Tuh. Jadi ya, kalau memang itu jantung. Pakai Terus. peniti boleh berarti Pak? Boleh, tapi sebelum itu disterilkan dulu. Bocori ya. Kalau pakai ini, pakai eri boleh? Boleh, yang penting Ri disterilkan apa dulu. itu? Duri. Duri. Boleh. Sani, cokoten itu kau. Sifatnya urgent, tapi itu tadi harus melalui sterilisasi medis. Ya. Duri bisa dipakai, dilihat durinya, ada duri yang beracun.
Ya dilihat aja. Diri Ya, cinta. mungkin. Kalau memang dulu kita di semi militer dilukai, kita tidak menjadi titik. Sayap. Iya, disayat. Yang penting keluar 1 tetes, 2 tetes, tidak masalah. Jangan keburu ya. Tadi yang BCR tadi itu 30 atau CPR. BCR? BCR. 31 23 cepat gini atau gimana hitungannya? Hitungannya 1 dua, detik. 3, Ada air, ada 4, ritmenya. 5. Sampai 30 Iya. terus berhenti, dilihat dulu. Hitungannya apa? Tujuannya kan 440 tekanan baru dicek napas. 1 2 3 30 berhenti bentar, 30 lagi gitu. Ya, makanya dihitung 30, 30, 30. Jadi biar ada hitungannya, bukan syukur mompa aja. Kita nggak pernah tahu. Kadang lihat kadang pompa-pompa berapa kita nggak Kalau pernah tahu. pompa ban ya bisa masih tes. Oh ini belum keras, tambah aja lagi. Kalau pompa jantung CPR beda lagi. Oh, Pak, dia kayaknya panggilan cewek cantik banget kok. Oh, jelas. Apa? Meskipun dia tenggelam 30 menit, setengah jam udah lama. Tapi di sini tanda-tanda kehidupan masih ada. Jangan diponis meninggal. Lakukan CPR. Masih bisa melalui pertolongan. Meskipun ada lebam, ada kebiruan di bibir, tapi di sini masih ada. Ini termasuk sirkulasi darahnya masih jalan. Nah, dilihatnya dari ujung kuku. Dilihat, ditekan. Karena kuda. Korban. Ini, Bang. Korban kok ngadeg. Tidak masalah. Iya, Kalau masih ada instrukturnya, Turu, ya akan turu. terjadi kesalahan. Turu. otot. Nah. Ojo meringis. Nah, ditegakkan dulu, kurang tegak. Nah, baru dimasukkan. Yang ini, kan? Ini. Oh ini. Samping-samping. Ada samping-samping. Tadi itu enggak gini yuk. Sampai nggak sadar, sampai kalau nggak sadar carinya batu. Enggak maksudnya yang evakuasi bisa pakai lutut untuk ngangkat. Bisa semua. Suka-suka aja ngangkat. Aku tanya. Ini dilepas. Nah, ini dilepas, langsung ambil tangan satunya dari sini. Ini kan untuk penahan. Iya. Ini tangannya dulu. Oh, sorry. Tetap ini. Ini Mate. Ini pegang. Tangannya masukkan sini. Sini. Tangannya. Pegang. Oh iya, sorry. Nah, lupa. Ganti kaki tangannya. Nah, di sini. Udah nggak usah buru tangannya. Gak ada li lo kurang itu. Kak. Le. Gini, yang lebih efektifnya gini. Saya tunjukin lagi. Coba makanya. Endang men. Si aku mau mengkurup ah. Di tengah sampai nanti. Nah. Kamu coba ngangkat aku maksudnya. Ini kebalikan nih. Ini kadang kurang efektif. Kalau ke sini dibalik Pengaitnya, Iya. tuasnya. iya. Gitu loh. Ini yang ke sana. Ini tinggal dikit aja. Sampai nggak perlu banyak tenaga. Kadang gini kalau tubuhnya berat, sampai makin perlu mengoyokkan perut tengah. Ya. Kali ini efektif, tinggal tenaga sedikit aja. Untuk jungle rescue, nah, untuk mengamankan, mengevakuasi, sudah, hendapkan tangannya. Nah, tanpa harus menyentuh di dada. Untuk yang kaum hawa, yang kita khawatirkan kayak gitu, tetap kita pasang kuda-kuda. Untuk apa? Untuk posisi kita. Barangkali ada terjungkal atau apa, kita sudah mampu menopang. Itu fungsinya kuda-kuda. Kita angkat. Ini posisi tetap otomatis dengan tekanan begini seluruh tubuh, sampai nggak akan terjadi kesalahan otot punggung. Sampai kayak gini, kecetit, udah nggak jadi nolong sampai dengan evakuasi nantinya. Tukang pijat. Tetap kuda-kudanya sama. Ya. Loh, ini tinggal dorong aja. Kalau udah masuk, ini
Bikinan bisa. Kan curang gitu aja ya. Dalam turunan kita mencari rezeki di mana pegang. Ada yang pegang. Jangan sampai udah korban sama tambah korban. Kalau nggak gitu dikasih rem belakang pakai racing itu. Ya, kalau ada teman, yang penting ada koordinasi. Ya. Untuk jalur-jalur kecil, jalur ekstrim, kita membutuhkan single wheel. 5 menit break bergantian. Bergantian. Jangan nunggu drasbar atau apa dari Gak tau mantep kemana temen. Korban gak boleh protes, korban gak boleh protes. sedikit banyak biar ada bekal lah yang dibawa yang dari atas ya. Leher. Ini kayaknya kita naikkan. Cara menaikkan kita masukkan sini dulu. Ini. Macam-macam tergantung. Udah. Ini tetap dipegang. Karena ini korban tidak sadar. Udah kita masukkan sini. Kita turun dikit. Jangan lupa kuda-kuda. Tangan di nah. 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 Ini orang pingsan, nggak bisa mendakep. Nah, ini dililit. Diangkat dikit. Nah. Amankan posisi. Nah. Boleh kan? Ini ikat, masukkan sini. Iya. Nah, ini biasa yang hard ini hafal nih. Ya. Abot ya. Udah. Awakmu. Kita tinggal masukkan Sendok monyet. kita pegang dua-duanya. Kita bisa Ini apa? kita bisa bawa waktu dan ilmu ini yang seminim mungkin. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan sedikit ya, tapi lumayan banyak untuk kita bisa menyerap ilmu dari Mas Ivan sebagai Komandan SAR Penanggungan. Saya sebagai perwakilan dari Komunitas Pilar Indonesia, Ketua Pilar Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan pematerian yang diberikan oleh Mas Ivan pada kami hari ini. Itu jika ada kurangnya atau ketidaksopanan dari kami juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Mas Ivan. Kalau di sini jangan terlalu, wah nanti udah dievakuasi sampai hanya di sini. Badan-badan nggak masalah. Lebih.
ayon iku.